103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Kemiskinan masih menjadi problematika yang terjadi di Indonesia secara umum, dan untuk berbagai kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sudah diupayakan dalam skala nasional, provinsi, maupun kabupaten kota. Ayah. Baca majalah dari kantor ayah ya? Iya ya, keren deh. Ayah dan semua teman-teman ayah bisa membantu banyak orang. Ya dong, kita kan harus saling membantu. Kamu jam segini kok udah siap buat berangkat sekolah? Iya dong, biar kayak ayah yang selalu bersemangat dan bekerja keras buat banyak orang. Aku pengen banget jadi kayak ayah. Dan kalau udah gede nanti, aku juga pengen bisa membantu banyak orang kayak ayah. Jadi seperti ayah itu nggak gampang loh, Dek. Emang iya ya? Semuanya, kalau kita lakukan dengan hati, nggak akan berat. Justru membuat bahagia. Seperti ayah. Ayah bahagia kalau lihat orang lain tersenyum. Ayah berangkat dulu ya. Nanti adik berangkat hati-hati. Iya, ayah juga hati-hati ya. Kota sejuta bunga, keindahan dan kemajuan Kota Magelang menciptakan sejuta senyuman bagi masyarakatnya. Kota Magelang dengan yang tak hanya menjadi daya tarik. Kota Magelang sebagai kota yang kokoh berkat ketahanan yang disokong oleh keindahan alam, warisan budaya, dan SDM berkualitas. Dengan kearifan lokal yang menjadi pilar-pilar keberlanjutan. Membentuk fondasi yang tak tergoyahkan bagi pertumbuhan dan kejayaan kota ini. Namun, terkadang hidup punya rencana lain. 2 kasus pertama positif COVID-19. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi Di awal tahun 2020, pandemi global COVID-19 Sistem kesehatan terjadi. kita akan Pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tercatat 100.000. Jutaan aktivitas terhenti. Fasilitas medis selalu terisi penuh. Roda-roda ekonomi pun terhenti. Berhentinya roda ekonomi menjadikan harga kian melambung tinggi dan pengeluaran masyarakat pun kian meningkat. Kantong-kantong kemiskinan meningkat tajam, rumah tidak layak huni tersebar. Pemerintah Kota Magelang dengan sekuat tenaga bersinergi dengan seluruh organisasi perangkat daerah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah Kota Magelang melakukan upaya besar dalam menurunkan beban pengeluaran masyarakat, mengurangi kantong kemiskinan, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Tingkat kemiskinan Kota Magelang di tahun 2023 menurun sebesar 0,99 poin dari 7,1% menjadi 6,11% dibanding tahun 2022. Dilihat dari sisi jumlah, artinya penduduk miskin berkurang dari 8.650 orang menjadi 7.450 orang. Angka kemiskinan tahun 2023 ini menempatkan Kota Magelang di urutan ketiga terendah se-Jawa Tengah. Sejak tahun 2021, tingkat kemiskinan Kota Magelang terus menurun. Tahun 2021, tingkat kemiskinan Kota Magelang 7,75%, menurun menjadi 7,1% di tahun 2022. Selanjutnya, menurun cukup tinggi di tahun 2023 menjadi 6,11%. Penurunan angka kemiskinan tentunya patut disyukuri dan akan menjadi pendorong bagi Kota Magelang untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan lebih rendah lagi.
Penurunan tingkat kemiskinan adalah hasil dari berbagai upaya, yang utama adalah adanya komitmen pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan, berupa dukungan, dorongan kepada seluruh jajaran, serta pihak-pihak terkait termasuk para mitra yang ada di masyarakat. Pentingnya strategi kolaborasi, sinergitas antar stakeholder baik OPD terkait, swasta, komunitas, dan pegiat sosial masyarakat. Mengingat pemerintah tidak akan pernah bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Terkait dengan data sasaran penerima manfaat, ketersediaan dan kualitas data yang terverifikasi dan tervalidasi ikut menjamin ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Dalam upaya menurunkan kemiskinan, pemerintah Kota Magelang secara konseptual mengacu pada 3 strategi. Pertama, mengurangi beban pengeluaran yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dilakukan melalui program perlindungan sosial, diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. Bantuan ini diberikan langsung oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Sementara strategi secara tidak langsung, yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, dilakukan melalui 3 dimensi. Dimensi pertama yaitu pendidikan melalui bantuan operasional sekolah, seragam sekolah, subsidi beasiswa kuliah, gerakan pugar rumah belajar atau gepura, dan balai belajar atau wifi gratis. Dimensi kedua yaitu kesehatan melalui home care, jaminan kesehatan, posyandu balita dan lansia, program jemput sakit antar sehat, jaminan persalinan. Dimensi ketiga yakni infrastruktur melalui bantuan kepada rumah tidak layak huni atau RTLH, penanganan kawasan kumuh, rusunawa, sistem penyediaan air minum atau SPAM komunal, dan sistem pengolahan air limbah domestik setempat atau SPALDS, serta tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS3R. Selain strategi mengurangi beban pengeluaran, dilakukan strategi kedua, yaitu meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Dan strategi ketiga yaitu mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Strategi kedua dilaksanakan melalui 2 dimensi, yaitu dimensi ketahanan pangan dan dimensi ketenaga kerjaan. Strategi ketiga dilakukan melalui dimensi ketenaga kerjaan. Dimensi ketahanan pangan dilakukan melalui urban farming, plasa tani, pekarangan pangan lestari, subsidi benih, cadangan pangan, dan distribusi pangan. Sedangkan dimensi ketenaga kerjaan dilakukan melalui pelatihan kerja, padat karya, peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan UMKM. Selain itu, melalui kewirausahaan pemuda, pelatihan bagi pelaku industri pariwisata, pelatihan bagi perempuan, kepala keluarga atau PEKKA, dan pelatihan bagi difabel. Upaya penanganan kemiskinan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dengan tetap melakukan evaluasi atas pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya. Bersama, kita mengukir simfoni penghapusan kemiskinan dalam nada keberdayaan dan martabat. Pemerintah, pilar utama dalam perjalanan menuju keadilan sosial, mengukir 2 upaya megah dalam menghapus bayang kemiskinan. Peningkatan pendapatan dan akses terhadap pekerjaan menciptakan peluang yang berlimpah. Penyediaan infrastruktur dasar menjadi jalan menuju kesejahteraan bersama. Peningkatan kapasitas SDM menjadikan pengetahuan sebagai cahaya. Peningkatan kapasitas UMKM serta memberdayakan wirausaha lokal untuk tumbuh dan bersinar. Semua ini dilandasi oleh komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung,
peningkatan akses pembiayaan UMKM, memupuk inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Siang maupun malam, kerja tanpa henti dengan dedikasi tinggi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Tak kenal lelah mengabdi pada masyarakat. Dengan integritas tinggi dalam pengentasan kemiskinan di Magelang, Magelang bebas dari kemiskinan bukanlah mimpi semata. Kemiskinan pasti ada, namun perlu usaha yang luar biasa untuk menghadapinya. Ayah berangkat kerja. Hari ini kan libur. Kalau ayah nggak berangkat, gimana dengan orang-orang yang membutuhkan di luar sana? Ayah kan pegawai pemerintah. Ini sudah menjadi kewajiban ayah untuk membuat semua masyarakat tetap bisa tersenyum tiap harinya. Ada juga senyum dong. Ya udah, ayah berangkat dulu ya. Ayah superhero favoritku. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayah pulang. Yeay, ayah udah pulang. Ayah bawa apa? Ini buat adek. Yeay, makasih ayah. Tentu saja, segala upaya pemerintah Kota Magelang dapat terwujud dengan peran aktif masyarakat yang saling mendukung upaya tersebut. Sinergi antar organisasi pemerintah daerah terjalin sangat kuat. Dengan program unggulan, tiap-tiap OPD memiliki visi yang sama, yakni penghapusan kemiskinan di Kota Magelang. Dinas Sosial, garda terdepan dalam menciptakan kesejahteraan, mewujudkan visi melalui program-program berikut. Program rehabilitasi sosial, pemberian barang dan sembako pada lansia, usulan RKM dengan anggaran 2.916 juta, bantuan alat bantu bagi disabilitas, dan layanan rumah singgah. Asistensi rehabilitasi sosial atau atensi untuk lansia dan disabilitas terlantar. Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial. Program perlindungan dan jaminan sosial. Penjangkauan anak-anak terlantar dengan bantuan susu UHT dan peralatan mandi, layanan rujukan dan pemantauan, perkembangan anak-anak terlantar, bantuan sosial tunai untuk buruh pabrik rokok, dan bantuan BBM sesuai pendataan fakir miskin. Pengembangan ekonomi melalui pembinaan kelompok usaha bersama atau KUBE, warong, program pemberdayaan sosial. Peningkatan kemampuan pekerja sosial melalui pembinaan kepada pekerja sosial masyarakat atau PSM dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK, pembinaan lembaga kesejahteraan sosial. Program penanganan bencana,
penanganan dan bantuan korban bencana alam dan sosial, pembinaan bagi tagana, bantuan sembako dan BLT BBM kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrim, serta melakukan berbagai inovasi seperti Pandawarta, panduan data warga kota, membuat pengecekan bantuan pemerintah lebih mudah melalui website Dinsos, Peluk Mbah Katri, layanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar, penanganan home care kepada lanjut usia dari masyarakat PSKS untuk pemulihan sosial lanjut usia terlantar. Semua langkah ini didukung oleh inovasi menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat langsung terasa. Dinas Tenaga Kerja, panggung komitmen kepala daerah dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Program-program unggulan diluncurkan dengan seksama. Pelatihan berbasis tren bisnis terkini, membentuk wirausaha baru tanpa modal besar, padat karya, stimulan tanpa syarat keahlian khusus, meningkatkan pendapatan masyarakat. Respon positif masyarakat, antusiasme terhadap program dan dukungan keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan yang mendukung eksistensi wirausaha baru, terobosan untuk kemandirian disabilitas, pelatihan kewirausahaan melibatkan pelaku usaha dan BUMD, pembentukan Pokja ULD, ketenaga kerjaan, fokus pada penempatan dan pelatihan bagi pekerja mandiri dengan disabilitas Perwal yang mengatur pekerja disabilitas. Reward bagi pekerja difabel yang berhasil berwirausaha. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. Program penempatan tenaga kerja. Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten kota. Dan pengelolaan informasi pasar kerja. Inilah kerja keras Dinas Tenaga Kerja, membawa harapan dan peluang menuju masa depan yang lebih sejahtera. Disperindak menjadi garda utama dalam menciptakan perekonomian yang inklusif, meningkatkan daya beli masyarakat, menjadi pendorong pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro, melakukan peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan UMKM, berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan, menjaga stabilitas harga melalui survei harga barang kebutuhan pokok penting, memberdayakan UMKM untuk keberlanjutan, keselarasan strategi penurunan kemiskinan dengan strategi Disperindak, peningkatan kapasitas pelaku usaha kewirausahaan berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kapasitas produk melalui pendampingan legalitas usaha, peningkatan jaringan pemasaran, manajemen dan fasilitasi pemasaran, serta kemitraan dengan toko modern. Inilah peran Disperindak, membawa harapan dan kemajuan bagi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang. Disporapar, penyelenggara harapan dan pengembangan kemandirian, subsidi beasiswa kuliah sebagai jaring pengaman sosial, peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata, meningkatkan kemandirian pemuda melalui sarana dan prasarana, pendukung kewirausahaan, penggalian minat bakat usaha, pendampingan kelompok usaha pemuda dan pelatihan wirausaha, pengembangan kemitraan pariwisata dan ekonomi kreatif, sosialisasi dan penggalian potensi desa wisata di setiap kelurahan, sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di bidang pariwisata. Langkah ke depan, pembentukan desa wisata baru di Kota Magelang sebagai destinasi wisata alternatif. Pelatihan dan pendampingan terhadap perintisan desa wisata yang potensial. Semua ini dilaksanakan dengan sumber dana yang terkelola secara transparan dan terarah, mendukung pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. DP 4KB menjadi pionir harapan dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Magelang dengan program bantuan biaya kuliah untuk pemuda berprestasi dari keluarga miskin. Bekerja sama dengan universitas-universitas di Kota Magelang, jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial, santunan kematian, bantuan permakanan untuk lansia,
dan beras stunting, layanan komprehensif untuk keluarga, mewujudkan KG dan perlindungan anak di daerah kabupaten kota, sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, pelatihan bagi perempuan rentan. Semua ini adalah langkah konkret DP4KB dalam membawa perubahan positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPUPR turut berupaya dalam pengentasan kemiskinan di Kota Magelang melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dengan pembangunan sarana, transportasi, dan infrastruktur jalan, pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur sanitasi air minum yang layak, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum atau SPAM. DPUPR membangun kota untuk masa depan yang lebih baik. Dinas Kesehatan mengupayakan kesejahteraan di Kota Magelang melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan perbaikan gizi, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan hidup sehat, penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu, home care bagi balita dan lansia, pelayanan kesehatan paripurna. Dinkes melangkah bersama menuju kota yang sehat dan sejahtera. Diskominsta merupakan mitra dalam perubahan di Kota Magelang dengan upaya meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui aplikasi Magesti sebagai platform digital pemasaran untuk plaza tani dan produk UMKM, menyelenggarakan sistem jaringan intra pemerintah dengan berupa Wi-Fi RW di 149 titik dan Wi-Fi RT di 235 titik. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang melangkah maju dalam misi pengentasan kemiskinan. Urban farming, menghidupkan kebun perkotaan, plaza tani, wadah pemasaran produk pertanian, pekarangan pangan lestari, menginspirasi keberlanjutan masyarakat, subsidi benih, memupuk keberagaman tanaman, cadangan pangan, menjaga ketahanan pangan, distribusi pangan, menyediakan akses untuk semua. Disperkim Kota Magelang berkomitmen dalam mengubah wajah pemukiman dan mengentaskan kemiskinan, bantuan perbaikan rumah, penanganan kawasan kumuh dan pembangunan rusunawa, meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman, kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di berbagai daerah, perbaikan rumah tidak layak huni untuk mencegah tumbuhnya pemukiman kumuh di luar kawasan dengan luas di bawah 10 hektar, bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh, kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta penyediaan prasarana di luar kawasan pemukiman kumuh, pendataan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program di berbagai kabupaten kota, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, program di berbagai kabupaten kota, pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan atau rumah khusus, penerbitan izin bangunan dan pengembangan perumahan. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Magelang berupaya mewujudkan pemukiman yang layak dan berdaya. DPUPR Kota Magelang menjadi pilar utama dalam membangun kota yang berkualitas dan berdaya. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan sarana, transportasi dan infrastruktur jalan, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur sanitasi air minum yang layak, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum atau SPAM di berbagai kabupaten kota, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di berbagai kabupaten kota. DPUPR menjadikan Kota Magelang lebih baik untuk kita semua. DPM PTSP Kota Magelang menjadi tonggak utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan investasi di kota ini.
meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non-perizinan, penyediaan pelayanan terpadu, perizinan dan non-perizinan, berbasis sistem pelayanan perizinan, berusaha terintegrasi secara elektronik, pemberian layanan perizinan, berusaha dan non-perizinan secara menyeluruh, baik secara offline maupun online, termasuk pendampingan review, SOP, sosialisasi, dan penjaminan mutu layanan melalui sertifikasi ISO 9001-2015, pemantauan pemenuhan komitmen, perizinan dan non-perizinan penanaman modal, penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu PNP, koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas atau insentif daerah, inovasi pelayanan keliling aplikasi Si Cantik dan online single, submission, Yanling Asoy untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi jemput bola kelompok rentan untuk mendukung kelompok rentan dalam proses perizinan. Inovasi sistem informasi survei kepuasan masyarakat, Si Sukma, sebagai alat untuk mendapatkan umpan balik dari pemohon izin sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan kepada masyarakat. DPM PTSP menjadikan proses perizinan lebih efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang. Sinergi antar organisasi pemerintah daerah menjadikan setiap lini kehidupan terjamah dan memperkecil geliat kemiskinan di Kota Magelang. Tidak hanya sampai di situ, Pemkot Magelang terus mengupayakan kemajuan serta keselarasan seluruh warga Magelang. Dengan adanya 9 program unggulan dari Pemkot Magelang yang mengedepankan kepentingan warga masyarakat Magelang, yakni Rodanya Mas Bagio, Magelang Keren, Magelang Smart City, Ngopi Bareng Pak Wali, Jemput Sakit Antar Sehat, Magelang Cantik, Programis, Jawani, Balai Belajar. Kami telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan seperti program pelatihan keterampilan, bantuan sosial, dan peluang kerja. Saat ini kami juga sedang merancang inisiatif baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, mengadakan pertemuan terbuka dan survei untuk mengukur dampak program. Jika ada kendala atau tantangan yang muncul, kami berupaya untuk menyesuaikan strategi agar program-program tersebut dapat memberikan manfaat bagi maksimalnya warga Kota Magelang. Keberhasilan program diukur tidak hanya dari angka statistik, tetapi juga dari perasaan dan pengalaman langsung masyarakat yang menjadi pesertanya. Pemerintah Kota Magelang meluncurkan program-program pengentasan kemiskinan sejak beberapa tahun lalu. Sejak peluncurannya, kami telah melihat peningkatan dalam partisipasi masyarakat, keberlanjutan program, dan pengukuran dampak positif terhadap kondisi ekonomi rumah tangga yang rentan. Kami terus memantau dan mengevaluasi perkembangan ini untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan di Kota Magelang. Ada 3 fokus upaya pengurangan kemiskinan, yaitu pengurangan beban pengeluaran melalui pemberian bantuan kebutuhan pokok masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan penyediaan infrastruktur dasar, serta pengurangan kantong kemiskinan melalui konvergensi program dan anggaran kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan di Kota Magelang merupakan hasil inisiatif bersama dari pemerintah kota, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen semua pihak
dalam menghadapi tantangan kemiskinan secara holistik dan berkelanjutan. Sinergi antar dinas sangat penting dalam mewujudkan program pengentasan kemiskinan karena berbagai dinas memiliki peran yang saling terkait dan mendukung. Dengan sinergi, efisiensi, dan efektivitas program dapat meningkat, memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan mencapai dampak maksimal di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pengukuran secara makro dilakukan oleh Badan Pusat Statistik berupa angka kemiskinan, sementara pemerintah Kota Magelang melakukan updating database secara berkesinambungan untuk memastikan intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi sasaran penerima manfaat. Pada tahun 2023 ini, angka kemiskinan Kota Magelang menurun sebesar 0,99% dan merupakan penurunan tertinggi se-Jawa Tengah. Pemerintah Kota Magelang memiliki harapan besar untuk mengentaskan kemiskinan dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, dan memperluas peluang pekerjaan. Untuk mencapai tujuan ini, kerjasama erat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, dan masyarakat umum sangat penting. Seluruh stakeholder diharapkan dapat berkontribusi melalui kemitraan yang kuat, mendukung program pelatihan keterampilan, memfasilitasi investasi, serta mempromosikan kesetaraan dan inklusi sosial. Dengan sinergi ini, kami yakin dapat menciptakan dampak yang positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Magelang. Kota Magelang maju, sehat, dan bahagia. Ayah kok gitu sih? Kan tadi Keren. gini bukan gitu. Tadi gininya gini. Itu ayah ya, Dek? Iya. Iya, ayah jangan gerak-gerak. Kamu nggak bisa gambarnya. Ayah. Ya, kok gitu sih? Ayah. Jangan gerak dulu, nanti nggak bisa diwarnain. Ini belum jadi, jangan gerak-gerak. Ayah. Menciptakan sebuah kebahagiaan bukanlah sebuah hal yang mudah. Namun, setiap senyum dari warga Magelang menjadikan pemerintah Kota Magelang selalu bersemangat dalam pengentasan kemiskinan di Kota Magelang. Langkah masih panjang, upaya dan daya sudah dikerahkan. Bersama, kita mampu menjadikan Kota Magelang sebagai kota yang unggul